Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Dan kali ini di depan saya sudah ada salah satu bentuk tabu lampot ya. Entah itu jenis tanaman buah apa saja, yang penting tabu lampot seperti inilah yang diinginkan para pembeli teman-teman. Ini mereka selalu mencari yang kondisi batangnya, kondisi rantingnya seperti ini. Rata-rata ya pembeli saya tertarik dengan tampang atau pohon yang seperti ini teman-teman. Jadi dia ngelihat dari kerindangan daunnya ya, daunnya tampak rindang, kemudian rantingnya banyak, kemudian seger hijau, dan tentunya batangnya seberapa sih Pak dimensinya, coba difoto batangnya atau coba difoto tingginya berapa. Itu salah satu pertanyaan yang sering disampaikan ke saya by WA ya, ketika melihat sebuah tanaman. Nah baru kemudian maharnya berapa. Nah itu yang sering ditanyakan ke kami teman-teman. Jadi boleh saya bilang inilah tabu lampot atau tanaman buah dalam pot yang memang diidam-idamkan oleh para penghobi. Bukan hanya para penghobi tapi juga pemula yang memang tertarik, kok di pot bisa berbuah, kok di pot bisa subur seperti ini, apa sih rahasianya gitu teman-teman. Nah jadi saya mulai dari mana dulu ya, dari yang paling bawah dulu teman-teman. Dari potnya ini 50 kristal merah jumbo ya, KMJ atau mega merah, atau sebenarnya kristal merah, cuman karena buahnya besar, jambunya besar, jadi ditambahin jumbo. Nah kemudian potnya itu kita pakai yang 50 teman-teman, tapi rencana ini kita mau saya jadikan maskot atau indukan. Jadi saya nunggu ada pot 60 baru nanti saya pindah ke pot 60. Nah kemudian setelah potnya ini seperti biasa di bawah kita kasih lubang untuk pembuangan air. Jadi kalau airnya tumpah ya berarti dia terbuang otomatis gitu, larut ya teman-teman. Nah kemudian media tanamnya itu kita pakainya sekam, kohe, dan tanah. Nggak, paling terkadang ya kalau ada itu 3 komponen utama ya, sekam, kohe, dan tanah. Tanahnya sedikit teman-teman, ini agak ringan, jadi kebanyakan sekam atau media tanam yang memang sudah jadi itu kita campur. Nah kemudian setiap ya beberapa bulan gitu kita tambahin media tanam yang ada pupuknya atau kohe gitu. Nah itu yang kemudian saya lakukan. Nah sebelumnya ini karena dia super jumbo teman-teman, kita taruh di polybag langsung 50. Nah setelah udah agak bagus, berapa bulan ya, 5 bulanan gitu ya, kemudian baru pindah ke pot 50. Nah ini rencana mau kita pindah lagi ke pot 60. Oke. Nah kemudian kita mulai ke bibitnya dulu. Setahu saya memang sih, saya pribadi ya cuma tahu cangkokan itu kecil, sedang, besar. Nah ini super besar. Jadi ini pengalaman saya ya, karena saya selalu nyari cangkokan yang besar, batang besar. Itu persepsi saya teman-teman, kecil, sedang, besar. Karena kecil itu memang harga murah, sedang lumayan, besar ya agak mahal gitu ya. Ternyata ini ada lagi yang super besar. Tadinya kita beli 2, sayangnya mati 1 gitu. Nah oke, ini usianya berapa ya teman-teman ya, lupa saya, 8 bulanan kali ya, lebih atau 8 bulan mungkin ya, 8 bulan. Jadi perbedaan persepsi nggak ada masalah lah, yang penting kita tetap fokus menanam dan merawat. Mau kecil, besar, sedang, super jumbo nggak ada masalah. Oke, cuman memang saya lebih suka yang batangnya besar. Oke, kemudian apakah berpengaruh pada pertumbuhan? Menurut saya iya, tapi di samping itu kita juga harus perhatikan juga ukuran apa namanya ya, sampai lupa saya, cangkokan akarnya, usia cangkok akar itu harus udah gelap coklat gitu teman. Jadi kalau masih putih ya itu agak beresiko, apalagi akarnya masih sedikit gitu, kadang-kadang suka seperti itu teman-teman. Nah kemudian waktu awal baru sampai itu memang kita taruh tempat yang teduh, kemudian jauh dari sinar matahari. Nah baru kemudian
Kalau udah beberapa hari terus kita bantu dengan siram air teman, pagi sore karena biar media tanamnya lembat. Nah kemudian muncullah tunas baru. Ini kan istilahnya batang utama atau batang primer ya, kemudian 2 batang sekunder. Nah ini muncul lagi batang sekundernya, ini yang saya tunggu-tunggu teman-teman. Nggak apa-apa sih kecil gitu, nanti biar, karena memang ini yang kosong, nanti kita geser arahkan ke sini sedikit aja. 3 batang primer, kemudian sekundernya banyak sekali. Nah ini udah sesuai harapan saya, jadi memang sementara ini tidak saya lepas teman-teman ya. Mohon maaf yang kemarin bertanya, tidak saya lepas berapa mahar Pak gitu, bisikin maharnya. Nah kadang-kadang seperti itu, jadi sementara tidak kami lepas, kita pakai buat jangka panjang ya. Nah kemudian setelah udah oke 5 bulan atau berapa bulan di polybag, kemudian kita pindah ke pot tadi ya. Nah kemudian karena muncul tunas baru tadi ya, tunas baru itu kemudian tadi ini batang utama atau primer, nah ini sekunder, kemudian tersiernya udah banyak sekali. Jadi saat ini memang saya baru fokus ke pertumbuhan vegetatif. Vegetatif itu apa? Pertumbuhan tunas baru dan cabang. Jadi saya mau fokus ke itu dulu teman-teman. Perbanyakan akar atau penguatan akar, pembesaran batang sekunder ya. Kalau primernya kan udah, batang utamanya udah besar. Ini harus kuat dulu, kemudian ranting-rantingnya juga banyak. Nah kemudian saya buangin tunas air setelah daun-daun tuanya teman-teman. Daun-daun tuanya itu kita buangin. Oke, kemudian daun-daun tuanya itu kita buangin. Nah terus pokoknya kalau udah fasenya pembentukan ranting teman-teman, pembentukan ranting. Nah tapi jangan terlalu frontal ya, membersihkan daun-daun tuanya jangan terlalu frontal, karena memang pembersihan daun-daunnya tidak terlalu frontal, karena itu juga menjaga estetika, karena kalau terlalu gundul nanti kecewa lagi. Nah ini bentuk-bentuk yang sering saya lakukan karena ada karakter buah kecil udah berbuah, maksudnya pohon kecil udah berbuah, ada karakter yang seperti itu. Nah saya menghindari, tetap fokusnya saya ke pembesaran batang, karena biasanya kalau buah perdana kecenderungan memang ya mohon maaf ya, menyenangkan sesaat gitu, PHP sering di PHP-in teman-teman. Jadi daripada itu membuahkan sebenarnya sih bisa, cuma saya karena ini saya pakai buat calon maskot indukan, jadi saya coba kuatkan dulu akarnya, perbanyak rantingnya, dan yang kurang bagus saya buangin. Kemudian saya buangin rantingnya ya, tunas-tunas yang kira-kira tidak produktif atau tidak menghasilkan. Nah itu saya buangin teman-teman. Nah kemudian ketika ranting-ranting sudah kuat, akar juga udah banyak, nah baru nanti saatnya pembuahan itu kita maksimalkan. Seperti itu teman-teman. Nah di fase pembuahan sendiri itu ada yang namanya buah 3 ya, di batang, di ranting, sama di ujung. Biasanya di awal-awal itu dia akan muncul bakal bunga itu di ujung teman-teman. Nah seperti ini ya, karakternya memang selalu seperti itu, membuktikan bahwa usia dari pohon tersebut memang belum layak untuk dibuahkan. Jadi memang fokuskan aja dulu ke vegetatif ya, ke pertumbuhan tunas baru, pembesaran ranting. Nah itu nanti akan membuat pohon malah lebih maksimal nanti di kemudian hari untuk jangka panjang. Tapi kalau misalkan kecil dipaksakan berbuah, sangat tidak bagus teman-teman. Ya samalah kalau misalkan manusia ya, misalkan masih usia dini, kemudian nah itu agak beresiko buat si pohon atau si ibu, ibaratnya gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah oke, tadi kan kita lihat ada salon bunga dari mana ya, dari batang ya, atau dari ranting ya, calon bunga dari ranting. Nah nanti mohon maaf, calon bunga dari ujung ranting ya, nanti kita lihat dari ranting
ranting. Nah kemudian nanti nanti bisa aja calon bunganya itu dari batang gitu teman. Nah kalau dari ranting kecenderungannya memang buahnya akan kecil karena kan dia di ujung teman-teman, nutrisinya kan di ujung. Nah maksudnya di ujung ranting itu kan nutrisinya paling jauh ya. Kalau dalam aliran material injection molding pun sama, di ujung itu kan dia terakhir dapat nutrisi, udah dibagi-bagi. Nah kemudian kalau calon buahnya itu di bagian pertengahan ranting seperti ini, nah cenderungnya sedang. Nah kalau buahnya misalkan di batang utama itu kecenderungannya buahnya akan besar. Nah seperti itu teman-teman dalam menggambarkan sebuah tabulam pot ya. Di apakah di tanah sama di tanah pun sama seperti itu teman-teman. Nah lalu perbandingannya, apakah di tanah lebih besar? Iya, di tanah kecenderungannya akan lebih besar teman-teman. Di tanah kecenderungannya akan lebih besar dibanding di pot teman-teman. Nah di pot pun kalau perawatannya maksimal, kecukupan air, matahari, sinar matahari dan kohe oke, itu juga sangat besar. Bahkan rasanya lebih manis dan lebih keras gitu. Jadi ke depan ketika sinar matahari udah cukup, air udah cukup, kan tadi udah pangkas nih, kita kasih pupuk. Kalau saya cenderung kohe aja sih ya, kohe. Nanti dengan sendirinya buah akan lebih maksimal. Nah kemudian kalau kemudian berbuah ya, kalau kita nanamnya di pot seperti ini teman-teman, apalagi di awalan, kalau saran saya sih memang kalau kita mau fokus ke pembesaran ya buahnya dikurangi. Kalau kita mau perbanyak dalam arti biar buahnya banyak, ya sudah berarti buahnya kita pertahankan gitu. Kalau mau fokus biar buahnya besar, nah makanya buahnya jumlahnya kita kurangin, misalkan 10 ya udah jadiin 6 aja gitu. Tapi kalau 10-nya dipertahankan ya kemungkinan buahnya untuk besar agak susah karena kan dia berbagi nutrisi teman-teman dengan yang lainnya. Demikian mengenai tabulam pot idaman, gambarannya udah jelas ya teman-teman. Ini luar biasa, ini Masya Allah indah banget ya. Semoga bermanfaat. Selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar.